Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidiatun Ahmad Rasuli Daud dengan nomor Stanbook 2019-901 dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu keuangan tersebut pada tujuan yang ingin dicapai, yang pada umumnya kestabilan harga dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana proses pengaruh kebijakan moneter ini terjadi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perputaran uang dalam ekonomi yang tercermin pada perkembangan jumlah uang yang beredar, suku bunga, kredit, nilai tukar, serta berbagai variabel ekonomi dan keuangan lainnya. Bahkan kebijakan ekonomi moneter berpengaruh pula pada ekspektasi para pelaku ekonomi di pasar keuangan dan di berbagai aktivitas ekonomi seperti ditunjukkan dengan pelemahan mata di seluruh dunia serta pernyataan Greenspan di atas. Proses seperti ini menggambarkan suatu mekanisme yang dalam teori ekonomi moneter dikenal dengan sebutan transmisi kebijakan moneter. Dalam teori ekonomi moneter dan praktiknya di berbagai bank sentral, transmisi kebijakan moneter juga selalu menjadi topik yang penting dan menarik perhatian para ekonomi dan otoritas moneter. Hal ini antara lain tercermin pada dua pertanyaan yang dikemukakan oleh Bernanke dan Blinder pada tahun 1992, yaitu apakah kebijakan moneter dapat mempengaruhi ekonomi real di samping pengaruhnya terhadap harga, dan jika iya, melalui mekanisme transmisi seperti apa pengaruh kebijakan moneter terhadap ekonomi tersebut terjadi. Kedua pertanyaan ini merupakan permasalahan yang penting dan kontroversial, baik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral maupun dalam pembahasan teori ekonomi oleh para ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan juga sering muncul di masyarakat. Sesuai dengan UUD nomor 23 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan UU nomor 3 tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan harga atau inflasi dan nilai tukar rupiah. Dalam melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia mempunyai instrumen moneter antara lain. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau OPT, intervensi rupiah, sterilisasi valuta asing, fasilitas diskonto, giro wajib minimum atau GWM, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan SWBI. Dua adalah pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme transmisi yang terjadi dari sejak instrumen moneter ini ditempuh Bank Indonesia hingga kemudian mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir kebijakan moneter tersebut. Pembahasannya terdiri dari 5 bagian. Setelah bagian pendahuluan, bagian kedua akan mengemukakan gambaran umum mengenai transmisi moneter, yaitu pengertian transmisi moneter, kaitannya dengan proses perputaran uang, dan pentingnya bagi teori dan kebijakan moneter. Bagian ketiga akan membahas secara rinci saluran-saluran yang umumnya dilalui dalam transmisi moneter, yaitu saluran uang, suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Bagian keempat menguraikan transmisi moneter di Indonesia, terutama berkaitan dengan hasil studi empiris yang telah dilakukan selama ini untuk berbagai saluran. Yang pertama adalah sebagai penutup. Pada bagian kelima dan terakhir dari buku ini akan disampaikan beberapa aspek penting yang perlu dipikirkan dalam perspektif ke depan mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Kemudian gambaran umum transmisi kebijakan moneter, hakikat mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga
pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Meskipun transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau yang lain dalam melaksanakan kebijakan moneternya, tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi. Kebijakan moneter yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, harga aset, dan ekspektasi. Yang ketiga adalah di bidang keuangan. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham, di samping volume dan dana masyarakat yang disimpan di bank. Kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham, maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi konsumsi, investasi, ekspor, dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box, atau dalam kurung Mishkin 1995 seperti digambarkan dalam skema berikut. Hal ini terutama karena transmisi yang dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai, serta terjadinya perubahan pada saluran transmisi moneter itu sendiri dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan sektor keuangan serta pelaku ekonomi jelas akan berpengaruh pada interaksi yang dilakukannya dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, dan karenanya akan membawa perubahan pula pada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Bahkan dalam banyak hal, karena menyangkut perubahan perilaku ekspektasi, mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dimaksud diliputi oleh ketidakpastian dan relatif sulit diprediksi atau Blinder 1998. Setiap perubahan kebijakan bank sentral akan diikuti atau telah diantisipasi dengan perubahan sektor perbankan, sektor keuangan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Bagaimana pertanyaan Alan Greenspan berpengaruh pada ekspektasi para pelaku pasar keuangan serta nilai tukar dan harga saham di berbagai belahan dunia, serta dikemukakan pada awal buku ini, merupakan contoh yang jelas mengenai hal ini. Demikian pula perubahan perilaku perbankan dalam operasi dan inovasi produk keuangan yang dilakukannya, seperti keseenggangan bank menyalurkan kredit ataupun marak produktif derivatif dalam transaksi valuta asing juga akan berpengaruh dan harus dipertimbangkan oleh bank sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian, transmisi kebijakan moneter ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah lama diakui, berlangsung dengan tenggat waktu yang lama dan bervariasi. Kemudian, hal ini disebabkan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Kemudian, interaksi melalui fungsi intermediasi tahap kedua dan transmisi kebijakan moneter dalam proses perputaran uang melibatkan interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi. Hal ini terjadi karena fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan dari masyarakat dan dalam menyalurkan kredit dan bentuk pembiayaan kepada dunia usaha. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.